Metro merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai sentra pertanian. Tidak mengherankan jika DPRD Kota Metro memiliki perhatian terhadap nasib sejumlah petani di sejumlah wilayah di Kecamatan Metro Utara. Saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu, anggota DPRD Kota Metro, Basuki, mengaku miris dengan kondisi ini. Dia mengatakan jika ancaman gagal panen ini dialami puluhan petani di 3 kelurahan di Kecamatan Metro Utara. Kelurahan tersebut antara lain meliputi Kelurahan Banjarsari dan Purwosari. Menurut Basuki, luas lahan yang kerap terancam gagal panen bahkan mencapai puluhan hektar. Basuki menenggarai hal ini dikarenakan rusaknya sarana irigasi sekunder di wilayah tersebut. Basuki mencontohkan irigasi yang rusak diantaranya jaringan irigasi KR3 dan KR4. Kerusakan ini menurut Basuki bahkan telah terjadi sejak tahun 2022 silam. Dia memperkirakan kerusakan yang terjadi lebih kurang sepanjang 800 meter. Kondisi ini menurut Basuki pada akhirnya berimbas pada puluhan petani, lantaran terganggunya pasokan air. Basuki menegaskan jika kondisi inilah yang menghantui para petani ketika musim tanam tiba. Basuki meminta pihak terkait untuk segera turun tangan mengatasi persoalan ini. Terlebih, kondisi kerusakan jaringan ini telah berlangsung hampir 3 tahun belakangan. Selain mengkhawatirkan nasib petani, Basuki menegaskan jika kondisi ini dapat mengancam ketersediaan pangan. Basuki menambahkan pihaknya mengapresiasi positif jika pihak terkait dapat mengupayakan perbaikan sesegera mungkin. Tak berhenti di situ, Basuki berharap dinas terkait juga dapat mengupayakan insentif maupun asuransi bagi para petani yang mengalami kerugian. Selain menjaga kesejahteraan para petani, langkah ini merupakan upaya sederhana untuk menjaga ketahanan pangan di bumi Saiwawai. Kalau nggak salah itu saya ingat di tahun 2022 sampai hingga sekarang ini belum terrealisasi tentang hal ambrolnya jaringan irigasi di Kecamatan Metro Utara itu ya. Kemudian kaitan dengan musim gaduh, kemudian petani tidak mendapatkan air karena hal kerusakan tersier itu. Ya kami menyarankan kembali kepada OBD terkait ya dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kita ini
harus serius untuk hal tentang pertanian ya, tentang hal ketahanan pangan, tentang hal swasembada pangan. Ini menjadi satu sorotan secara nasional. Oleh sebab itu kembali kami menyarankan kepada OPD terkait, pemerintah dalam hal ini eksekutif, untuk segera dibangunkan irigasi yang memang itu ada berapa 60-an hektar. Gagal panen setiap musim gadu. Gagal panen setiap musim gadu. Nah ini juga tanggung jawab pemerintah tentang hal pemberian satu insentif ya, kemudian satu bantuan tentang para petani yang gagal panen. Nah, ini marilah kita turun ke bawah untuk melihat hal-hal yang semacam ini, keluhan kesah dari warga masyarakat, apalagi petani kan gitu. Kita berdayakan petani itu supaya dalam hal bercocok tanam, dalam hal pertanian ini mendukung sekali pemerintah untuk hal program swasembada pangan dan ketahanan pangan. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Tiba di Pelabuhan Bakahuni, Gubernur Lampung Arinal. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Peningkatan. Sejak kemarin sebanyak 46.000 penumpang telah Hanya di iNews. Beautifully done. Troy Appier, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. menyebar kemanapun. Luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Usai merasakan pengapnya ruang tahanan Mapolres Kota Metro, Cegah tangkal, cekal. residivis pelaku Hadir pada hari dan jam berikut. masyarakat di kediamannya di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Lampung. Hanya di iNews. Masyarakat Kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur, tampaknya prihatin dengan kondisi Taman Ki Hajar Dewantara.
Taman yang terletak di kawasan pendidikan ini kondisinya sangat memprihatinkan. Saat menghadiri reses DPRD Kota Metro beberapa waktu yang lalu, sejumlah warga bahkan meminta wakil rakyat untuk turun tangan mengatasi kondisi ini. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kota Metro, Basuki, mengaku memiliki pandangan yang sama dengan warga. Menurut Basuki, taman yang diperuntukkan untuk sarana wisata, olahraga, dan edukasi ini keberadaannya bahkan terkesan kumuh dan minim pengelolaannya. Kondisi ini harus segera mendapat perhatian khusus. Setidaknya terdapat beberapa hal yang harus dibenahi menurut Basuki. Mulai dari tata kelola sampah, kerapihan, hingga perbaikan sarana dan prasarana. Salah satu yang harus mendapat perhatian serius menurut Basuki adalah arena permainan skateboard. Karena area permainan ini kerap digenangi air saat musim penghujan tiba. Kondisi ini tentunya sangat mengganggu kenyamanan aktivitas berlatih komunitas pencinta skateboard di Metro. Basuki menegaskan akan meminta pihak terkait untuk turun tangan mengatasi persoalan ini. Tak hanya itu, Basuki menegaskan aspirasi warga terhadap kondisi Taman Ki Hajar Dewantara ini sebagai catatan penting bagi pihaknya. Banyak hal-hal yang memang perlu kita tangani, terutama tadi bagaimana kita pengelolaan Taman Ki Hajar Dewantara, gitu. Nanti akan kita gagas, nanti akan kita sampaikan, bila perlu pihak swasta kita tampilkan di situ. Nah,
nanti akan kita hearing, nanti akan kita sampaikan hasil dari reses malam hari ini. Gitu. Semuanya yang ada di Metro Timur ini, Dapil 3 Metro Timur ini, saya sudah sampaikan dan sudah terprogram semuanya dalam hal pembangunan dalam 1 tahun nanti untuk masa reses sidang pertama tahun 2025 untuk ke pembangunan, rencana pembangunan di tahun 2026. Selain warga, reses DPRD Kota Metro di Kelurahan Iring Mulyo ini dihadiri oleh Camat Metro Timur, Ferry Handono. Tak hanya itu, Lurah Iring Mulyo, Yuliana, tak mau ketinggalan pada acara yang dihelat di kediaman Basuki ini. Reses DPRD pada tahun ini terasa berbeda, lantaran pelaksanaan reses dilaksanakan di daerah masing-masing wakil rakyat berasal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Usai merasakan pengapnya ruang tahanan Mapolres Kota Metro, Cegah tangkal, cekal, residivis pelaku hadir pada hari dan jam berikut. masyarakat di kediamannya di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Lampung. Hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, Sahurnya, Hari Tua, Puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, Hanyut, Hipotermia, Kartu, pembunuhan, Sritex, iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan. penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam, 6 profesi. Jawa Tengah, Gonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi. Ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Spons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. The Great Prime Time. kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak Rakyat bersuara. Taufik ini yang bermasalah. kabur aja dulu. Kegelisahan. Dan nasionalisme kalian The Prime Show. Bagian lambat. Aku belum bukti. Ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Tiba di Pelabuhan Bakahuni, Gubernur Lampung Arinal. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Peningkatan. Sejak kemarin sebanyak 46.000 penumpang telah Hanya di iNews.
Pembangunan dunia wisata di Bumi Saiwawai tak luput dari sorotan wakil rakyat setempat. Anggota DPRD Kota Metro, Efril Hadi, beberapa waktu lalu bahkan menegaskan masih banyak pekerjaan rumah untuk mewujudkan Metro sebagai kota wisata. Geliat kota wisata menurut Efril masih belum dapat dirasakan oleh penggiat wisata. Salah satu indikator penting menurut Efril adalah tingkat hunian hotel yang masih minim ketika hari libur. Tingkat hunian hotel ataupun penginapan di wilayah wisata memiliki kecenderungan meningkat ketika saat dan menjelang hari libur tiba. Efril memperkirakan kondisi ini terjadi karena sejumlah faktor, mulai dari sarana dan prasarana hingga daya tarik wisata ikonik yang masih minim. Efril memaparkan pembenahan sarana dan prasarana wisata di Bumi Saiwawai masih banyak yang harus dibenahi. Sarana dan prasarana kota meliputi sarana dan prasarana wisata hingga sarana pendukung. Salah satu diantaranya adalah jalan berkualitas menuju objek wisata. Saat ini, sejumlah ruas jalan menuju objek wisata masih terus ditingkatkan kualitasnya. Efril menambahkan, ruas-ruas jalan menuju pusat kota juga harus dibuat sebaik mungkin. Tak hanya itu, pemberdayaan masyarakat dalam membangun objek wisata ikonik harus terus mendapat perhatian khusus. Efril bahkan mengapresiasi pihak-pihak yang telah ikut membangun daya tarik Kota Metro sebagai kota wisata. Salah satu pihak yang mendapat respon positif Efril adalah Pasar Payungi yang digagas oleh warga. Pasar komunitas warga ini sedikit banyak telah ikut andil memperkuat daya tarik wisata di Kota Metro. Begitu juga dengan usaha menengah kecil mikro yang memproduksi berbagai produk olahan yang dapat memperkuat daya tarik kota. Kemandirian komunitas warga membangun Pasar Payungi memberi dampak positif bagi pembangunan dunia wisata Kota Metro. Selain perbaikan sarana dan prasarana, hal yang sangat mendesak untuk memajukan dunia wisata Kota Metro adalah memperkuat jaringan promosi melalui teknologi. Langkah ini menurut Efril harus ditempuh untuk lebih memuluskan terwujudnya Kota Metro sebagai kota wisata. Efril menegaskan pada prinsipnya mewujudkan Metro sebagai kota wisata bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi dibutuhkan peran masyarakat untuk memuluskan langkah mewujudkan dunia wisata di Bumi Saiwawai.
Berkembangnya dunia wisata di kota metro pada akhirnya diharapkan Afril dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menopang percepatan laju pembangunan. Karena salah satu indikatornya kita lihat juga dari hunian hotel, Mbak. Jadi hunian hotel itu dia pada saat hari libur seperti Sabtu dan Minggu, hunian hotel di seluruh kota metro ini dia cenderung sepi. Nah, kalau kita sudah memang betul-betul sudah menjadi kota wisata, pasti di setiap hari libur itu hunian hotelnya tinggi, gitu kan, seperti Bandar Lampung dan lain-lain. Nah, kalau metro itu malah di saat hari libur hunian hotel itu turun, gitu kan. Berarti kan kota wisatanya belum betul-betul maksimal atau belum jadi kota wisata. Ya tentunya kita membangun sebuah kota, apalagi menuju ekonomi bagus, ya menuju wisata yang bagus, menuju smart city, itu perlu kerjasama dari semua unsur, ya termasuk eksekutif, legislatif, ya termasuk masyarakat, pemberdayaannya harus kita tingkatkan dan lain-lain.